Hari ini umat Islam di dunia memperingati salah satu hari besarnya, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. Umat Muslim di seluruh dunia mengenal peristiwa ini dan memperingatinya setiap tahun. Peristiwa Isra Mi'raj ini diambil dari 2 kata, Isra yang berarti perjalanan malam dan Mi'raj yang berarti naik ke langit. Perjalanan malam yang dimaksud adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram merupakan sebuah masjid di kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Sedangkan Masjidil Aqsa secara luas dipandang sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid merupakan rumah ibadah bagi umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Saat ini beberapa masjid di berbagai belahan dunia pun bisa dijadikan alternatif tujuan wisata termasuk di tanah air kita. Dan beberapa waktu lalu tim Spotlight pernah mengunjungi masjid-masjid yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah liputannya. Terletak di tengah pemukiman padat di pusat kota, persisnya di antara pemukiman penduduk di Jalan Panjunan, Kelurahan Panjunan, Kota Cirebon, terdapat masjid yang memiliki nama resmi Masjid Al-Atiyah yang berarti yang dikasihi. Namun masyarakat Cirebon lebih sering menyebut Masjid Al-Atiyah dengan Masjid Merah Panjunan karena bangunannya terbuat dari susunan bata merah. Apabila melihat gaya arsitekturnya, keunikan masjid ini sudah terlihat dari dinding dan pagar luar yang berbentuk semacam benteng terbuat dari batu merah. Pintu gerbang masuknya mengingatkan kita pada gerbang Keraton Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, atau gerbang Pura di Bali. Di setiap dinding juga ditempeli ornamen khas dari piring-piring keramik asal Eropa dan Cina. Semua itu memperlihatkan bahwa Cirebon sudah sejak dahulu kala menjadi pertemuan berbagai budaya dan etnis. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1480 Masehi. Sunan Gunung Jati juga memposisikan masjid ini sebagai sentral kegiatan Wali Songo, sehingga masjid ini banyak disebut-sebut sebagai Masjid Wali dan termasuk dari sederetan masjid tertua di Cirebon. Keunikan lainnya dari Masjid Merah Panjunan ini terletak pada ruangan utamanya yang dibagi menjadi 2 dengan ukuran luas yang relatif sama. Ruangan bagian depan berbentuk seperti beranda digunakan untuk kegiatan ibadah sholat 5 waktu. Sedangkan ruangan kedua dipisahkan oleh sebuah dinding permanen yang terbuat dari bata merah dan berornamen piring dari keramik. Kedua ruangan ini dihubungkan sebuah pintu kecil yang berfilosofi sama dengan pintu Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang mengandung arti penghormatan karena orang yang akan memasuki ruangan itu harus membungkukkan badannya. Menurut cerita turun-temurun, ruangan kedua yang terdapat di bagian dalam masjid tersebut dulunya adalah tempat musyawarah para wali songo. Kini di hari biasa, ruangan yang berada tepat di bawah 5 atap masjid ini selalu tertutup. Pintu menuju ruangan tersebut hanya akan dibuka dan digunakan ketika di Masjid Merah Panjunan diadakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagai salah satu wilayah yang menjunjung tinggi nilai Islam, ikon masjid memang sudah melekat dengan Aceh. Salah satu masjid yang sangat terkenal yang ada di Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang merupakan salah satu masjid termegah di Asia Tenggara. Bahkan ada yang mengatakan belum lengkap rasanya jika ke Aceh belum mengunjungi masjid yang satu ini. Terutama bagi yang beragama Muslim, merasakan sholat di masjid yang bangunannya tetap kokoh pasca diterjang tsunami beberapa tahun lalu ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Karena selain memiliki arsitektur yang unik dan indah, masjid yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda ini memiliki nilai sejarah tersendiri. Awalnya masjid ini berkubah tunggal, namun terus mengalami perluasan hingga kini memiliki 7 kubah, 4 menara dan 1 menara induk dengan luas 4.760 meter persegi yang dapat menampung hingga 9.000 jamaah. Tak hanya menjadi salah satu pusat ibadah yang dikunjungi oleh masyarakat Aceh, banyaknya wisatawan yang datang juga membuat masjid ini terlihat sangat ramai.
Selain Masjid Baitur Rahman, ada lagi masjid yang menjadi sangat terkenal di Banda Aceh pasca peristiwa tsunami, yakni Masjid Baitur Rahim yang letaknya di Ulele Meuraksa, Banda Aceh. Sejak kejadian tsunami Aceh tahun 2004 lalu, masjid yang letaknya di samping laut Ulele ini semakin terkenal. Sebab pada saat kejadian tsunami, semua bangunan di kawasan tersebut rata dengan tanah, kecuali Masjid Baitur Rahim ini yang menjadi satu-satunya bangunan yang selamat. Kondisi masjid yang terbuat dari batu bata tersebut hanya rusak sekitar 20% saja, sehingga masyarakat Aceh sangat mengagumi masjid ini sebagai simbol kebesaran Tuhan. Berikutnya adalah Masjid Raya Gantiang. Masjid ini tercatat sebagai masjid tertua di Padang dan di Indonesia, serta telah menjadi cagar budaya. Lokasi masjid ini masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Masjid yang pembangunannya melibatkan beragam bangsa ini menjadi pusat pergerakan reformasi Islam di daerah tersebut pada abad ke-19. Dikemukakan bahwa mantan Presiden Soekarno pun pernah mengungsi ke masjid ini pada masa perjuangan kemerdekaan. Masjid Gantiang termasuk salah satu bangunan yang tetap utuh setelah diterjang tsunami dan gempa bumi yang terjadi di kota ini di tahun 1833, namun mengalami kerusakan ketika gempa tahun 2005 dan 2009. Saat ini selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan agama dan pesantren kilat bagi pelajar, serta menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Padang. Saat ini masjid berdiri di atas tanah seluas 102 x 95,6 meter dengan halaman yang cukup luas. Bangunan induk masjid memiliki denah persegi panjang yang terbagi ke dalam serambi muka, serambi kiri kanan, dan ruang utama. Wisata religi selanjutnya adalah Masjid Tiban. Konon, masjid yang terletak di desa Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang ini dibangun oleh jin dalam satu malam dan tanpa sepengetahuan warga sekitar. Dengan melihat fisik bangunan, bahwasanya menurut mereka itu bangunan ini di luar nalar logika manusia. Jadi mereka punya asumsi sendiri, nggak mau tanya kepada petugas piket pondok pesantren. Jadi mereka mengasumsikan mungkin ini dibantu makhluk halus atau jin. Pondok pesantren yang bernama Salafiyah Biharul Bahri Asali Fadlailir Rohmah ini dibangun pada tahun 1978 oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Maflaludin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam atau yang sering disapa Romo Kiai Ahmad. Masjid megah ini memiliki arsitektur yang begitu memukau. Bangunan utama memiliki 10 lantai dan luas 1,5 hektar. Pondok pesantren yang berarti Laut Madu ini membuat para pengunjung seakan berdecak kagum ketika melihatnya. Masjid Tiban memiliki kubah-kubah bergaya India yang diukir dengan tulisan Arab. Ornamen-ornamen etniknya pun memiliki sentuhan Timur Tengah yang dilapisi warna emas, menghiasi dinding berbagai ruangan dan koridor. Jika naik ke lantai atas, Anda juga bisa menikmati pemandangan indah keseluruhan areal masjid. Masjid Tiban merupakan sebuah seni arsitektur yang sangat mengagumkan yang bukan dibuat oleh seorang arsitektur. Padahal gaya ornamen Arab, India, dan Tiongkok tampak terlihat dengan jelasnya menghiasi ruangan demi ruangan. Dan itulah beberapa wisata religi yang ada di Indonesia.